Ya, hari ini mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS. Jaksa menghadirkan ada total 7 orang saksi, 2 diantaranya selaku pejabat bakti Kominfo, sementara 5 lainnya merupakan tenaga ahli. Dan kita akan membahas lebih dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G ini bersama dengan Mas Tama Satria Langkun, pegiat anti korupsi. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, Bung David. Ya, Mas Tama, ini persidangan Johnny G. Plate kan terus bergulir ya. Nah, sejumlah saksi yang baru kemudian terus dihadirkan. Dan bagaimana sejauh ini Anda melihat keterangan dari para saksi? Ya, saya rasa kalau keterangan saksi kan dia dipakai untuk semua terdakwa yang kemudian sudah diajukan ya dalam persidangan. Dan saya rasa semuanya juga menguatkan apa yang kemudian sudah dijabarkan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan. Jadi dijelaskan soal bagaimana proyeknya, terus kemudian bagaimana proses pengadaannya, terus kemudian bagaimana penentuan pemenangnya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa perjalanan perkara ini kalau melihat dari prosesnya memang sudah pada tracknya dan memang seperti itulah kemudian memang seharusnya. Kalau dilihat dari saksi-saksi ini, kemudian perjalanan kasus yang sampai saat ini terus berlangsung, apakah kasus korupsi ini bisa terkuak sepenuhnya? Ya, saya rasa peluangnya masih sangat besar karena ini kan masih tahapannya dalam konteks pengadaan barang dan jasanya. Jadi masih dalam tahap apakah kemudian prosesnya benar, kemudian penentuan harganya, kemudian teknis penyerahan pekerjaannya, dan lain-lainnya. Artinya hari ini yang diungkap adalah pada cabang pengadaan barang dan jasanya. Belum kemudian secara terperinci terkait dengan kerugian negara yang memang cukup besar, dan kemudian juga bicara soal aliran dana yang kemudian dijelaskan oleh jaksa dalam surat dakwaan. Kalaupun hari ini dijelaskan ada terkait penerimaan apakah itu betul, apakah benar adanya, kemudian juga ada hak dari para terdakwa menyampaikan bantahan dan lain-lain. Jadi saya rasa peluang perkara ini dibuka masih sangat besar, dan karena memang juga perkara ini kan masih dalam tahap awal begitu ya, dan kita masih jauh dari putusan begitu. Baik, ya ini kalau dikatakan tadi ada peluang-peluangnya masih sangat besar. Tapi ini jaksa menyebut Plate mendapat keuntungan sebesar 17,8 miliar rupiah dari proyek BTS untuk memperkaya diri sendiri. Meskipun ya Plate sendiri telah menolak dakwaan tersebut dalam nota pembelaan. Nah, apakah keterangan para saksi bisa membuktikan sebaliknya? Ya, alat bukti itu kan ada 5. Kalau kemudian ada bantahan dari terdakwa itu baru 1. Artinya itu pun juga merupakan hak untuk menyanggah atau hak untuk menyangkal dari para terdakwa. Jadi dibiarkan, silahkan saja itu disampaikan dalam persidangan. Tapi tentu saja dalam konteks proses hukum pidana, tentu upaya pembuktian itu ada pada kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Yang kemudian dia akan menjelaskan bukti-bukti lain untuk menguatkan apa yang sudah dia dalilkan. Kalau kemudian dia bilang dia menerima 17 miliar atau merugikan negara sekitar 17 miliar dan lain-lain, tentu jaksa tidak mungkin kemudian dia berani mendalilkan tanpa adanya alat bukti. Misalnya soal penerimaan, ada bukti petunjuk atau tidak, keterangan saksi lainnya menguatkan atau tidak, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak perlu khawatir karena memang upaya pembuktiannya masih terus berjalan. Dan kita juga harus ingat 17 miliar itu kan partikel yang menurut saya sangat kecil dibanding kerugian negara 8 triliun yang memang sudah juga dituliskan dalam surat dakwaan. Jadi saya rasa misteri yang kemudian harus dijelaskan oleh jaksa tentu masih banyak sekali, dan kemudian juga dalam konteks pemberantasan korupsi tidak semata-mata kemudian kita hanya berharap kalau ada pelaku yang terbukti dihukum, tetapi juga bagaimana kemudian ada aset recovery atau pengembalian kerugian negara itu bisa dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Baik, dalam persidangan sebelumnya ini ada terungkap juga seperti proyek BTS 4G ini yang anggarannya kan fantastis ya, sampai 8 triliun lebih gitu. Bahkan angkanya diduga sampai 10. Namun ternyata tidak melibatkan tenaga ahli. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena korupsi di instansi maupun kementerian ini yang sebenarnya kan dikelilingi oleh para ahli, tapi justru ada ahlinya juga ikutan jadi terdakwa begitu.
Apa yang salah di sini dan di mana celahnya? Ya, kemudian kan juga kita harus melihat ya dalam konteks barang dan jasa itu kan kemudian dilakukan secara struktur. Struktur itu adalah dari mulai dasar hukumnya, kemudian dari mulai HP atau perkiraan sementaranya, kemahalan atau enggak, kemurahan atau enggak, termasuk soal visibilitas dari program tersebut. Ini programnya imajiner atau enggak, bisa dikerjakan atau enggak. Nah, itu kan kemudian secara keseluruhan, namanya proyek, namanya program, dia butuh itu. Nah, salah satu di antara indikator tersebut kemudian tidak berjalan, maka proyeknya sudah bisa dipastikan juga akan terancam. Entah dia nggak selesai atau ada potensi penyimpangan. Apalagi kalau indikator-indikator misalnya seperti harga perkiraan sementara yang kemudian di markup, ahli yang harusnya bertugas memastikan proyek ini berjalan dengan baik dan visible buat dikerjakan justru malah berselingkuh begitu, diduga melakukan korupsi, itu sudah bisa dipastikan proyeknya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Dan secara jangka panjang, tentu yang menjadi korban adalah masyarakat. Inilah kemudian maka korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan itu tidak hanya hari itu, tidak hanya pada spesifik negara merugi, tapi juga ada dampak berkelanjutan yang timbul akibat pidana tersebut. Inilah kemudian makanya kita harus sama-sama mengawal proses ini sampai tuntas. Baik, Oke, kita anggaplah dan kita berharap memang proyek ini atau kasus ini tuntas begitu. Namun kita tidak tahu apakah masih ada lagi gitu ya di dalam kementerian-kementerian akan ada yang hal-hal seperti ini. Nah, lalu bagaimana warning system yang harus dibangun oleh kementerian untuk mencegah supaya tidak ada celah seperti ini lagi? Saya rasa kalau celah itu tidak akan pernah bisa ditutup sepenuhnya, karena kalau bicara soal kejahatan, dia selalu selangkah lebih maju daripada sistem yang diciptakan. Artinya memang sebisa mungkin sebaik-baiknya diciptakan, tetapi sepanjang yang operasikannya masih manusia, dia masih bisa tergoda sama yang namanya uang, tentu saja kemungkinan korupsi terjadi tetap akan terbuka lebar. Jadi poinnya adalah saya rasa ini menjadi momentum juga bagi menteri yang baru untuk memitigasi program ke depan yang akan dia jalankan, baik soal BTS maupun program lain-lainnya. Untuk BTS misalnya tentu saja ada kewajiban atau sebaiknya menteri berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Dia harus menyisir, memilah mana-mana yang jadi alat bukti, mana-mana uang yang disita, mana-mana kerugian negara yang jadi potensi, tentu itu harus diukur sebaik-baiknya. Karena tentu saja kita juga harus dorong Kominfo agar proyek ini tetap berlanjut. Karena kebutuhan akan BTS ini kan kemudian di era kebiasaan baru pasca COVID tentu saja menjadi salah satu yang urgent bagi masyarakat. Betul sekali. Dan ini memang Menkominfo yang baru ini jadi punya PR yang cukup besar ya untuk mengawal penyelesaian menara infrastruktur BTS. Nah, ini karena ini sudah mangkrak tapi barangnya ada begitu. Dan kemudian kasus sedang berjalan. Mana yang harus didahulukan nih? Artinya kasusnya diselesaikan dulu atau proyeknya dilanjutkan dulu sembari proses berlangsung? Sebetulnya bisa berjalan bersama-sama, tapi catatannya adalah perlu ada komunikasi yang intensif dengan pihak kejaksaan. Karena jaksa ini kan juga selain dia sebagai penuntut umum, dia pun juga bisa bertindak sebagai pengacara negara. Yang artinya dia bisa melakukan due diligence begitu terkait dengan proyeknya. Misalnya mana proyek yang dianggap bermasalah atau mana yang dianggap oh ini negara rugi pada bagian ini, jangan dikerjakan dulu biar jaksa yang menyelesaikan. Tapi saya juga yakin di 8 triliun tersebut juga ada yang memang juga berjalan dengan baik. Artinya mana-mana yang sudah baik itu dikerjakan, mana-mana yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan itu harus dipospon dulu. Jadi memang sebelum lebih jauh mengerjakan proyek perlu ada evaluasi terkait dengan pengerjaannya. Kalau kemudian selama ini dianggap ada korupsi, setengah triliun pekerja dianggap serampangan atau diduga ada main-main di sana, tentu harus dimitigasi sebelum Pak Menteri menjalankan tugasnya. Dan siapa yang harus dipercayakan sebagai auditor begitu? Atau mungkin yang tadi Mas Tama juga sampaikan harus ada orang yang berkompeten untuk menyatakan ini visible untuk dilanjutkan begitu?
Saya rasa itu ada pada kejaksaan, karena sebetulnya kalau sudah ada penegakan hukum, sudah ada yang jadi terdakwa, itu artinya pengawasannya sudah yang paling ujung, sudah yang paling terakhir. Sampai harus orang itu diuji di persidangan, maka jaksa lah kemudian yang harus kita andalkan. Nanti setelah itu baru kita rapikan lagi bagaimana kemudian mekanisme pengawasan internalnya, mekanisme eksternal seperti BPK atau BPKP. Jadi rasa semua itu juga harus duduk bareng agar proyek ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi yang saya juga penasaran ya, karena ini kan dananya 8 triliun lebih begitu. Nah yang sementara yang dipakai itu baru kurang lebih sekitar 2 triliun kalau nggak salah ya. Nah proses persidangannya sedang berjalan. Tapi kan harus dicari nih uangnya kemana yang sisanya ini yang berapa 6 triliunnya seperti itu. Katanya kan harus follow the money. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pihak Kemenkominfo saat ini dan juga kejaksaan? Iya, kejaksaan sudah membuka lewat pintu pencucian uang. Artinya salah satu terdakwa sudah dijerat juga dengan pidana pencucian uang. Meskipun demikian tentu saja kalau bicara soal kerugian negara, yang tanggung jawab kan bukan hanya orang, tapi juga ada korporasi yang kalaulah memang korporasi tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan korupsi, maka korporasi tersebut pun juga harus didalami peran-perannya. Jadi saya rasa pintunya sudah dibuka, sekarang tergantung pada strategi penuntutan dari perkara ini, termasuk strategi penyidikan di kemudian hari, karena kalau hanya kemudian membebankan kasus kerugian negara, kasus pencucian uang hanya pada satu orang saja, saya rasa itu masih agak jauh begitu untuk bisa menjelaskan uang 8 triliun yang kemudian akan dikelola dalam proyek ini. Jadi saya rasa itu sudah dibuka pintunya oleh kejaksaan. Nah selanjutnya tentu kita juga berharap kementerian juga kooperatif begitu terkait dengan informasi yang diminta, termasuk kemudian juga menyingkirkan orang-orang yang selama ini memang dianggap terlibat atau sekurang-kurangnya dijauhkan dari proyek atau kalau boleh dinonaktifkan begitu sehingga tidak membuka peluang perkara yang baru dan kemudian juga tidak mengganggu jaksa dalam menjalankan tugas. Nah ini yang terakhir mungkin singkat saja. Anda katakan tadi menyingkirkan orang-orang yang mungkin ada kemungkinan terlibat. Nah itu kalau kata anak muda sekarang tuh circle-nya itu sampai kemana itu yang harus dibersihkan supaya diganti, karena kan tentu banyak ini. Saya rasa negara ini tentu saja masih mengadakan namanya praduga tidak bersalah. Jadi saya rasa tetap harus ada diligence di sana, tanya oleh pihak kejaksaan mana-mana yang punya potensi. Saya rasa nonaktif pun nggak masalah begitu ya, karena kan juga itu menjadi salah satu cara tidak kemudian serta-merta langsung menuduh, tetapi membiarkan prosesnya berjalan dengan benar penegakan hukumnya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik, terima kasih Mas Tama Satria Langkun, pegiat anti korupsi atas waktunya bergabung dalam Dialog Sindo sore. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.